Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentari Aprilian, NPM 1950-219, kelas A, Pendidikan Ekonomi, Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan tugas individual saya di dalam tugas pengamatan startup pendidikan, yaitu terkait tim yang ada pada startup Nata Private. Nata Private ini ada CEO yang membuat perencanaan bisnis suatu perusahaan dan mengevaluasi profitabilitas dari rencana tersebut. Setelah itu, jika dirasa cukup yakin dengan rencana tersebut, CEO akan menghubungi tim konten kreator untuk membuat konten yang biasanya berbentuk desain grafis, artikel, video, foto, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mempromosikan bisnis yang dibantu juga oleh tim digital marketing untuk menjangkau pasar lebih luas dan menjangkau orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Setelah itu, jika ada orang yang tertarik dengan promosi kita dan ingin mengikuti les private tersebut, nanti akan dipandu oleh tim staf administrasi untuk melakukan pengelolaan administrasi yang bersifat komunikatif dengan pihak terkait. Nah, dalam sebuah startup pendidikan, pasti dibutuhkan seorang guru pembimbing atau tutor yang berpengalaman dan pasti untuk memberikan bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik kepada siswa untuk kelancaran proses belajar mandiri secara perorangan atau kelompok. Setelah berdiskusi dengan kelompok saya bahwa kelompok saya memutuskan untuk mengambil model bisnis subscription business atau SBM, adalah sebuah model bisnis di mana pelanggan diharapkan untuk membayar biaya berulang agar bisa mendapatkan akses ke produk atau layanan tertentu secara berkelanjutan. Nah, fokus utama model bisnis ini adalah nilai atau value, predictability, dan hubungan pelanggan atau customer relationship. Nah, penjelasan yang pertama itu nilai atau value. Metode berlangganan secara substansial dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan. Oleh karena itu, dalam subscription business model, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang melampaui sekali transaksi. Hasilnya, hubungan dan komunikasi yang berkelanjutan ini dapat mendorong pelanggan untuk terus menikmati produk atau layanan perusahaan. Yang kedua, predictability. Model bisnis subscription secara natural memperlancar alur permintaan dari customer. Oleh karena itu, perusahaan dapat menjalankan operasi dengan lebih efektif. Setiap bulannya, perusahaan akan tahu berapa banyak pelanggan yang mereka miliki. Mereka juga dapat memprediksi berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan per bulannya. Yang ketiga, hubungan pelanggan atau customer relationship. Keistimewaan model bisnis ini adalah bahwa ia mampu memberikan pemilik bisnis lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Tidak seperti bisnis retail, pengguna model bisnis subscription ini dapat melihat bagaimana tanggapan pelanggan dengan produk atau layanan mereka dengan mendapatkan feedback setiap bulannya. Hal ini memberi pemilik bisnis lebih banyak kesempatan untuk melihat kelebihan dan kekurangan produk atau layanannya. Dengan melakukan ini, pemilik juga dapat mengubah dan memperbaiki bisnis mereka untuk memastikan kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi. Nah, kira-kira seperti apa bentuk kelebihan yang akan didapatkan dengan menggunakan subscription business model ini? Menurut Subscription DNA, berikut penjelasannya. Yang pertama, menawarkan kemudahan. Yang kedua, mendorong customer retention. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, membantu menciptakan dasar yang baik untuk keperluan pemasaran. Yang selanjutnya, fleksibel dan bagus untuk digunakan sebagai strategi jangka panjang. Yang terakhir, predictabilitas untuk bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.